Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang di waktu duha ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu pekan kurang lebih kita akan menghadapi Ramadan. Maka kajian di pagi ini mungkin masih tetap membahas jalan-jalan sorga, tapi kita fokuskan jalan sorga di bulan Ramadan. Karena seorang muslim itu harus punya persiapan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia yang setiap muslim merindukannya. Bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita siapkan? Dan ibadah apa saja yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan? Kita tahu bahwa hanya ada dua perkara dari seluruh ibadah kita itu yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ibadah hati. Dan yang kedua, amalan badan. Inilah yang akan dilihat oleh Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat kepada rupamu, kepada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan juga amalmu. Bertolak dari hadis ini, maka kita tahu bahwa yang dilihat Allah itu hati dan amalan kebaikan kita. Maka sebelum masuk Ramadan, bersihkan hati. Jangan sampai kemudian masuk Ramadan kotor pula hati kita. Maka yang punya dendam, hilangkan dendam dari sekarang. Minta maaf kepada orang yang bermusuhan. Yang masih ada dengki, hasad, hasud, iri hati, hilangkan dari sekarang. Jangan sampai di bulan Ramadan terjangkit pula penyakit ini. Maka semua penyakit-penyakit hati dari sekarang itu cobalah sedikit demi sedikit dihilangkan. Jangan sampai di bulan Ramadan hati kita terkotori, karena hati itulah yang menjadikan semangat dan tidaknya sebuah ibadah. Sebab iman itu ada di hati. Dan panggilan ibadah puasa di dalam Al-Quran itu dimulai dari kata iman.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang menggerakkan badan kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan itu adalah iman kita. Dan iman itu letaknya di hati. Bersihkan hati dari kotoran, masukkan iman di dalamnya. Baru kemudian setelah bersih hatinya, baru bicara tentang amal badan. Ya mungkin puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, doanya, dan begitu seterusnya. Lah yang menjadikan semangat ibadah-ibadah itu karena hati kita bersih. Terkadang di antara kita ini lebih mementingkan menjaga anak kita dibandingkan hati kita. Kan aneh gitu ya. Anak dijaga baik-baik, hati pula tak dijaga. Harta dijaga baik-baik, hati pula ditinggalkan dia. Padahal hati itu menjadi prioritas utama untuk dijaga. Jangan sampai kemudian penyakit-penyakit badan lebih diutamakan untuk disembuhkan, sementara penyakit hati dibiarkan. Karena kan umumnya di masyarakat ini, kalau badan kita terkena penyakit, buru-buru kita ke dokter. Sakit kepala sedikit saja, cepat ke warung beli bodrek. Pegel-pegel sedikit saja, telepon tukang urut. Itu kita tuh, kalau penyakit badan itu subhanallah kan. Kalau bisa hari ini sakit, hari ini juga sembuh tuh. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sakit badannya, tidur kemudian bangun sehat, senangnya luar biasa. Itu kalau penyakit badan. Tapi kalau hatinya sakit, kok tidak cepat-cepat ke dokter ya? Ustadz, karena di rumah sakit tak ada spesialis hati, makanya saya nggak ke rumah sakit. Memang di rumah sakit tidak ada spesialis hati. Ya hati itu mungkin penyakit badan yang dimaksud kalaupun ada. Penyakit hati ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kita sendiri. Kita yang menyembuhkannya, bukan orang lain. Karena bahayanya penyakit hati dengan badan ini, penyakit hati jauh lebih bahaya dibandingkan penyakit badan. Taruhlah penyakit badan itu paling tinggi dia mati kan Bu. Kalau dia mati berarti yang dirusak hanya dunianya saja. Orang kanker paling tinggi mati, orang kena kanker itu. Orang kena tumor paling tinggi mati. Darah tinggi akhirnya stroke paling tinggi mati. Rusak dunianya saja. Tapi kalau penyakit hati ini bukan hanya merusak dunia, Bu, tapi merusak sampai ke akhirat. Rusak dunia, rusak akhirat, kan rugi itu. Dari mana kita tahu bahwa penyakit badan itu hanya merusak dunia saja dan tidak akhiratnya, sementara penyakit hati itu bisa merusak dunia dan akhiratnya? Sebab kalau orang masuk neraka tidak pernah ditanya kenapa masuk neraka, gara-gara penyakit badan. Kenapa kau masuk neraka? Kanker. Enggak kan itu. Kok bisa masuk neraka kamu? Tumor. Enggak juga. Kamu kenapa masuk neraka? Darah tinggi, stroke. Penyakit badan lo enggak pengaruh dengan akhirat. Tapi kebanyakan yang masuk neraka itu karena penyakit hati, sombong. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga alias masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, hasad. Itulah yang menghilangkan semua pahala. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu bisa menghapuskan banyak pahala seperti api mudah melahap kayu bakar. Kalau sudah tidak punya pahala, tidak mungkin dia masuk surga, pasti masuk neraka. Itulah kenapa penyakit hati ini sebahaya itu. Makanya kenapa kemudian
penyakit hati ini harusnya lebih cepat disembuhkan, jangan dibiarkan. Cuman anehnya, kalau orang punya penyakit badan, Bu, biasanya orang tidak tahu kecuali pelakunya saja. Contoh mamanya ibu nampak sehat. Sehat kali, Bu. Ya. Oh iya, sehat. Tapi sebenarnya kau tahu saya ini terkena kanker. Kan gak ada yang tahu penyakit badan kecuali orang yang merasakannya. Orang tahu kadang-kadang sehat-sehat saja tuh. Tapi penyakit hati, Bu, itu bisa dinilai orang. Pamannya ada orang mengatakan si ibu itu sombong kali. Kau tahu? Tahu, memang dia sombong. Tahu dia sombong. Ya. Si anu itu pedit, koret, kikir gitu kan. Kau tahu? Tahu, memang terkenal tuh. Si ibu itu kikir. Tahu orang itu. Ya. Jadi penyakit hati itu bisa dinilai orang tuh. Tapi penyakit badan tidak bisa dinilai orang. Kecuali pelakunya saja yang tahu. Kecuali kalau dia ngomong, saya punya penyakit ini, penyakit itu, baru orang tahu. Maka yang pertama kali benahi hati. Kemudian yang kedua baru cerita amalan badan, amalan lisan, amalan harta, dan begitu seterusnya. Yang ingin saya jelaskan di waktu duha ini, jangan tinggalkan 7 amalan di bulan Ramadan. Selain daripada amalan yang 7 ini, sebaiknya bukan diabaikan, jangan diprioritaskan. Cukup 7 ini saja. Kalau ibu bisa melaksanakan di bulan Ramadan 7 perkara ini, Bu, maka ibu telah membuat mesin pahala sebanyak-banyaknya itu. Dalam waktu singkat, ibu bisa memproduksi pahala sebanyak-banyaknya dengan 7 perkara ini. Karena begini, Bu, ya, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu, jikalau kita memanfaatkan waktu-waktu itu dengan baik, maka kita bisa memproduksi pahala dengan cepat di waktu yang singkat. Kan ada tempat-tempat mulia, ada waktu-waktu mulia, dan itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat serta rahmatnya supaya jangan sampai kita umat Islam itu masuk neraka. Kalau bisa masuk surga semuanya. Seperti umpamanya Mekah, itu kan tempat mulia tuh. Orang yang sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat di masjid sini, maksudnya di Masjidil Haram. Maka ibadah yang paling afdol kalau ibu takdirkan berkunjung ke Mekah, jangan sibukkan dengan yang lain, sholat saja. Perbanyak sholat, duha, witir, tahajud, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, perbanyak itu saja. Ya, zikir bagus, baca Quran bagus, tetapi yang jelas-jelas pahalanya besar kalau kita sedang di Mekah itu cuma sholat. Maka ibadah-ibadah yang lain itu silahkan kerjakan, jangan diprioritaskan. Karena itu yang jelas tuh pahalanya. Siapa yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid-masjid yang lainnya. Ini contoh keutamaan tempat. Tapi kalau keutamaan waktu, salah satunya adalah Allah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan. Maka 1 bulan itu dalam setahun, Ramadan itu waktu-waktunya berharga. Jangan sampai sedikit pun diabaikan, maka akan rugi jadinya. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Kenapa? Supaya tidak terputus hubungan kita dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, hakikatnya dia memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah putus, maka akan pengaruh ke ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ada di bulan Ramadan itu sholat kagak, puasa rajin. Kan ada tuh, ya.
Puasa bang, puasa. Puasa puasa. Subuh kemana? Subuh tidur katanya. Kan nggak bisa, ya kan? Masa puasa didahulukan, sholat pula ditinggalkan. Sementara orang yang puasa dan meninggalkan sholat wajib, percuma puasanya. Kan yang menentukan pahala puasa itu kan sholatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau baik sholatnya, maka dianggap baik semua amal selain daripada sholat. Kalau buruk sholatnya, jangan harap amal yang lain dianggap baik karena buruk sholatnya. Maka ini yang pertama, singkat-singkat saja. Jangan tinggalkan sholat wajib kalau bisa tepat waktu, karena itu amalan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmah dari puasa? Agar kalian bertakwa. Kalau kita melihat puasa, Bu, puasa itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatan puasa orang awam, ada tingkatan puasa orang khusus, ada tingkatan puasa orang yang lebih khusus dibandingkan orang khusus. Seperti apa modelnya? Satu, tingkatan puasa orang awam itu yang penting sah puasanya. Dia enggak mikir soal pahala. Yang penting puasanya sah, kewajibannya tergugurkan, selesai. Soal pahala atau dapat atau tidak, enggak peduli. Itulah puasa yang hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat saja. Pokoknya habis terbit fajar shadiq, tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat sampai maghrib, sah. Tapi apakah kita puasa itu yang penting sah dan yang penting gugur kewajiban saja, Bu? Ya tentu tidak. Jangan sampai puasa itu hanya yang penting sah. Naiklah ke tingkatan kedua kalau bisa. Namanya puasa khawas, puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Puasa khusus itu bukan hanya sekedar perutnya saja yang berpuasa. Memang dia tidak makan, memang dia tidak minum, memang dia meninggalkan syahwat, tapi lebih daripada itu seluruh anggota badan dan raganya juga ikut puasa. Matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lisannya ikut puasa, tangan dan kakinya ikut puasa. Dengan cara apa? Jangan memandang sepandang-pandangnya. Kalau haram jangan dipandang. Jangan mendengar sedengar-dengarnya. Kalau yang haram jangan didengar. Jangan bicara seomong-omongnya. Kalau seandainya bicara berdosa, jangan diomongkan. Jangan melangkah selangkah-langkahnya. Kalau melangkah ke tempat yang haram, stop. Ya. Jadi kalau ada kawan, Bu, ngajak ibu, yuk kita ngerompi, oh nggak bisa. Lisan saya lagi puasa, maaf gitu. Apalagi telinga lagi puasa, saya nggak mau dengerin gibah. Nah, gitu. Ayolah kita shopping nih hari Minggu Ramadan, rame nggak bisa. Ini kaki lagi puasa, gitu jawabannya. Ya. Jadi kalau aja diajak maksiat, maaf nih mulut saya lagi puasa ini, nggak bisa begibah hari ini. Jangan pula dijadwalkan nanti aja habis maghrib. Jangan kan. Maksudnya ya puasa 24 jam ya. Jadi di sini ada namanya puasa khawas. Khawas itu bukan hanya perutnya saja, semua anggota badannya puasa. Ada yang lebih tinggi lagi, dan inilah yang dimaksud dalam perintah puasa tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di sini, inilah maksudnya puasa
Khawasul khawas, lebih khusus lagi daripada orang khusus tadi. Jadi bukan hanya puasa perutnya, dia memang menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, meningkat dia juga berpuasa badannya, lisannya berpuasa, telinganya berpuasa, matanya berpuasa, kaki tangannya berpuasa. Lebih daripada itu, hatinya juga ikut puasa. Hatinya itu ikut puasa. Seperti apa contohnya hati itu berpuasa? Contoh umpamanya, Bu, ini sudah jam 4 sore nih. Sementara makanan dengan berbagai macam warna sudah ada di meja. Jangan kepikiran nanti kalau buka saya makan kolak dulu lah, nanti rendang belakangan, nanti habis taraweh, kan? Jangan terpikir makan, Bu, karena itu bisa merusak puasa hati namanya. Kita sedang berpuasa, fokus kepada Allah. Jangan kemudian teralihkan dengan dunia, dengan makanan dan begitu seterusnya. Lah kalau kita bisa nih menjaga 3 puasa ini, puasa perutnya, puasa badannya, puasa hatinya, itulah yang kata Allah la'allakum tattaqun, maka kita akan sampai kepada derajat tingkat takwa. Tapi kalau tidak, maka belum sampai kepada takwa tuh. Ini kalau cerita puasa, ya, sikit-sikit saja. Yang kedua, yang ketiga, pertama jangan meninggalkan sholat wajib, itu yang utama. Yang kedua, ibadah yang paling afdol di bulan Ramadan adalah puasa. Nomor 1 kalau di Ramadan ya, puasa itu setelah sholat wajib. Kemudian nomor 2-nya taraweh. Sebelum yang lainnya, perhatikan taraweh dulu. Setelah puasa, perhatikan taraweh. Dan taraweh itu juga ada 3 macam, Bu. Ada taraweh ala Nabi, ada taraweh ala sahabat, ada taraweh ala kita. Itu beda tuh ala-alanya tuh. Kalau taraweh ala Nabi, rakaatnya sedikit, panjang bacaannya. Itu tarawehnya ala Nabi itu. Memang rakaatnya tak banyak. Rasul itu hanya 8 rakaat. Dengan witirnya boleh jadi mungkin 11 rakaat. Itu pilihan Nabi berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Tapi sekali solat, 1 rakaatnya 3 surat. Bukan inna a'tayna, bukan kul huwallah sama kul a'udzu birabbin nas, sebentar saja kalau itu. Yang dibaca 1 Al-Baqarah, nyambung ke Al-Imran, nyambung pula ke Al-An'am, bayangkan ya. Dan itu diceritakan oleh sahabat Hudzaifah. Aku pernah solat di samping Nabi, kata Hudzaifah. Rupanya Rasul solat malam baca Al-Baqarah. Kukira habis solat Al-Baqarah selesai, ruku dia nyambung ke Al-Imran. Nih kaki dah gemetar nih kan, kelamaan kan. Dia pikir Al-Imran selesai, Al-An'am pula disambung dia. Berapa juz itu? 1 rakaatnya. Itu ala Nabi, Bu. Nih kalau imam tarawih ala Nabi, Bu, sendiri aja dia solat, Bu. Buyar tuh makmum tuh ya. Yang kedua, solat ala sahabat. Kalau solat ala sahabat diperbanyak rakaatnya, tapi sedang bacaannya. Contoh, di zaman Umar itu memerintahkan Ubay ibn Ka'ab untuk solat tarawih berjamaah di masjid 1 bulan lamanya. Dan Ubay solat dengan 23 rakaat dengan surat yang sedang. Tapi sedangnya panjang bagi kita, karena dimulai dari Isya hampir menjelang fajar selesai. Nah, itulah sahabat ya. Kalau kita ini jauh panggang dari api, sudah pendek rakaatnya, pendek pula bacaannya, lebih parah lagi cepat pula gerakannya. Aduh, itulah habis kan gitu. Sudah rakaatnya cari yang pendek 11 rakaat. Setiap 1 rakaat kulhu dan inna a'tayna, dikebut pula tuh gerakannya. Rukunya cepat, sujudnya cepat. Nggak tahu jadi apa tuh tarawihnya.
Kadang-kadang saya melihat di YouTube itu ada orang tarawih cepat baca Fatihah itu yang kedengaran dolinnya saja, Bu. Dolin, amin itu saja. Ya. Yang lainnya nggak kedengaran tuh bacaannya tuh. Ya. Dan yang cepat tuh takbir-takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai ada 7 menit 23 rakaat, kan dapat penghargaan muri itu, Bu. 7 menit 23 rakaat. Saya kira, Bu, kalau ibu di belakangnya habis taraweh encok, Bu. Iyalah, gimana coba? Apa nggak capek itu? Ya. Bisa kumat asam uratnya tuh. Jadi ini tarawehnya ala Nabi, ala sahabat, dan ala kita. Lah karena taraweh itu kan sifatnya sedang bermunajat, Bu. Namanya taraweh itu kan sholat. Dan sholat itu hakikat daripada munajat. Kita loh sedang berdialog dengan Allah. Masa kita mau cepat-cepat berjumpa dengan Allah ini gimana? Kalau berjumpa dengan debt collector, ya maunya cepat-cepat aja pergi kan, Bu ya. Ini berjumpa dengan Allah, masa cepat-cepat kan? Makanya tartilah bacaan dalam tarawih, cari imam-imam yang tartil, cari imam-imam yang enak di belakangnya, kalau bisa suaranya juga indah supaya makin sedaplah kita tarawih di belakangnya. Maka ini amalan kedua, Bu. Setelah puasa, tarawih pentingkan dulu, jangan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa, kemudian tarawih, ini yang terpenting setelah tarawih, baca Quran, Bu. Baca Quran. Karena ibadah di bulan Ramadan yang identik dengan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan sampai di bulan Quran, Bu, ibu meninggalkan Quran. Kalau di bulan Quran ibu tak baca Quran, saya yakin di luar bulan Quran makin ditinggal tuh Quran tuh. Dan orang dengan Quran juga terbagi menjadi 3 juga, Bu. Pertama, ada orang yang lancar bacaannya. Yang kedua, ada orang yang baru belajar, mungkin baru selesai Iqra, agak lambat bacaannya, agak lambat mengenali huruf-hurufnya. Ada yang sama sekali tak bisa baca Quran, mungkin dia mu'alaf, Ustaz. Mu'alaf gimana? 20 tahun dia udah masuk Islam. Berarti tak mau belajar Quran dia itu. Tapi umumnya kan manusia itu kan 3 ini dalam Quran tuh. Ada yang lancar, ada yang tertatih-tatih, ada yang sama sekali tak bunyi. Ya. Kalau ibu Allah anugerahi baca Quran lancar, maka targetnya hatamkan Quran. Karena baca Quran di bulan Ramadan itu yang penting kuantitas bukan kualitas. Yang penting hatam. Tidak perlu kita baca tafsir, tidak perlu. Tidak perlu tadabbur Quran, tidak perlu. Di bulan Ramadan tuh baca. Makanya yang penting kuantitas, perbanyak hatamannya dibandingkan mempelajari isinya. Makanya Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan dia hatamkan 60 kali, Bu. Berarti siang sekali, malam sekali. Kalau ibu siang seayat, malam seayat. Ya 60 ayat jadinya ya. Tapi kalau Imam Syafi'i yang betul-betul dihatamkan tuh. Malam dihatamkan, siang dihatamkan. Imam Bukhari dijelaskan, Imam Bukhari itu siangnya 1 kali hatam, malamnya 3 malam sekali hatam. Imam Ahmad juga demikian. Bahkan Imam Malik kalau datang bulan Ramadan tidak ada kajian, diliburkan semua kajian itu. Dia fokuskan dengan Quran, dia ambil mushaf, walaupun dia hafal Quran tetap dia baca di mushafnya. Karena bacaan Quran di bulan Ramadan itu yang penting kuantitasnya. Ibu baca sampai hatam, balik lagi baca, hatamkan, dan begitu seterusnya. Artinya punya target nih. Saya harus 3 kali hatam minimalnya. Sekali sajalah bolehlah. Tapi yang jelas bahwa bulan Ramadan bagi yang dianugerahkan lancar baca Quran, targetnya hatamkan Quran. 1. Yang kedua, kalau masih tertatih-tatih, mungkin baru selesai Iqra dia kan, masih susah lah kan nyambung-nyambungkan ayat itu. Yang penting baca.
Mau lambat mau cepat yang penting baca. Jangan pikir hatam dulu, baca aja belum kelar kan gitu ya. Yang penting baca saja. Karena orang yang tertatih-tatih tetap dapat 2 pahala tuh. Ya. Adapun yang sama sekali tak bunyi karena tidak bisa baca Quran, Bu, dengarkan. Dengarkan orang yang baca Quran. Namanya mau baca tak bisa, gimana caranya? Dengarkanlah. Beli umpamanya, atau sekarang kan sudah punya handphone, ada bacaan yang 30 juz fulan gitu. Dengarkan saja dari Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Jadi ikut hatam dengan orang yang menghatamkan Quran. Lah ini membaca Quran. Jangan sampai kemudian Ramadan lewat begitu saja dari Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, di bulan Ramadan yang harus diprioritaskan nih, setelah sholat wajib, puasanya, kemudian tarawehnya, kemudian Qurannya, baru yang keempat, sedekah. Perbanyak sedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan ada 3 tingkatan. Sedekah di bulan Ramadan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, memberi makan orang yang puasa. Kalau ibu ingin sedekah di bulan Ramadan, cari orang yang puasa, ajak makan. Ya. Kasih dia makan dari makanan yang kita kasih kepada dia. Kasih dia minum dari minuman yang kita berikan kepada dia. Itu seafdal-afdalnya sedekah, Bu. Ya, kalau ingin sedekah di bulan Ramadan, kasih makan orang yang puasa. Alhamdulillah. Sekarang kan di masjid-masjid kan menyediakan iftar itu untuk jamaah. Datang ke masjid. Ya. Syukur-syukur kalau seandainya ibu bisa memberi makan iftar itu yang disunahkan Nabi. Contoh punya kurma, kan itu kan disunahkan Nabi itu. Kalau tidak ada kurma ya minuman manis. Ya. Kalau bisa warnanya kayak pelangi, Bu, biar dilihat orang. Aqua gelas udah banyak kan itu. Ya. Itu apa itu kok kuning-kuning nampaknya enak kan itu. Nah, jadi buatlah makanan yang menjadikan orang itu perhatian. Jangan makanan biasa nanti nggak dimakan. Goreng bakwan dah banyak, ibu goreng bakwan juga kan itu. Jadi kalau bisa makanan-makanan yang dilirik orang puasa, yang lezat, yang enak, yang bergizi, ini sedekah pertama yang paling afdal di bulan Ramadan. Dan pahalanya lumayan besar. Man fattara sa'iman kana lahu ajru sha'im la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia telah mengambil pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Jadi kalau ibu ngasih makan orang yang berpuasa 10 orang, maka ibu seolah-olah puasa 10 hari. Kalau yang dikasih makan 30 orang, berarti seolah-olah ibu puasa Ramadan 30 hari. Karena enak tuh ngambil puasa, pahala puasa orang. Saya ada pengalaman, Bu, waktu saya masih kuliah di Yaman. Jadi kalau Ramadan itu kan memang tidak ada kajian di markas itu. Jadi biasanya kita ke ibu kota. 1 bulan itu Ramadan biasanya ke Son'a untuk perbaikan gizi lah gitu. Karena kalau di pondok itu asik roti kacang. Rotinya pun roti nggak enak kan itu. Lah kenapa kita sering ke kota itu? Karena asli orang Arab itu kalau Ramadan pun nampak dermawannya. Orang Arab tuh kalau dermawan jor-joran tuh. Jadi kalau habis sholat maghrib itu orang-orang kaya itu sudah berderet di pintu masjid itu. Ditariknya tangan kita, yang ini narik ke sini, yang ini narik ke sini gitu. Kita tinggal milih saja, Bu. Karena kita sudah terbiasa beberapa tahun, jadi kita tahu mana orang kaya yang enak makanannya. Kalau ditolak, afan, sudah ada itu kan. Subhanallah. Jadi kalau sudah diajak ke rumahnya itu, karena waktu pertama kita belum tahu. Orang Arab ini kalau kasih makan, itu bisa 10 macam, Bu. Bukan sekali kayak kita begitu kan. Enggak, dia keluarkan satu-satu. Kalau kita kan langsung didrak di meja. Ya. Kadang-kadang kita tertipu dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Rupanya yang paling enak terakhir. Sementara kita kenyang. Aduh kapok ini. Harusnya kan sikit-sikit, nanti datang lagi makanan sedikit.
Itu yang paling akhir, itu yang paling enak. Kambing rebus rupanya terakhir itu. Ya. Itulah contohnya bagaimana kedermawanan orang Arab, karena mereka tahu sedekah bagi orang yang ngasih makan orang puasa itu pahalanya besar. Itu nomor pertama, Bu ya. Kalau ingin sedekah di bulan Ramadan, cari orang yang iftar. Alhamdulillah kan sekarang sudah tren gitu ya, orang ngasih iftar di pinggir jalan. Bukan di masjid saja, di pinggir jalan alhamdulillah di stop. Coba kalau di Ramadan ada yang nyetop begitu, disangka promo kan begitu. Ini mau jualan ke mau ngasih kan itu ya. Lah ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan sedekah yang kedua, kasih makan orang sahur. Ini tingkatan sedekah kedua yang paling baik di bulan Ramadan, kasih makan orang sahur. Biasanya mungkin kalau 10 akhir Ramadan mudahlah kita kasih makan orang sahur, karena banyak orang itikaf kan ya. Bisalah kita ini datang ke masjid-masjid yang ada orang itikafnya ya. Kan bisa umpamanya, oh ini nanti sahur saya tanggung. Jadi ibu sudah catering duluan tuh, tolong antar ke masjid ini. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ya, memberi makan orang sahur. Lah tingkatan yang ketiga baru sedekah-sedekah yang lainnya. Entah kepada fakir miskin, entah untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, entah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu nomor 3 tuh. Tapi prioritas utamanya, 1 ngasih makan orang puasa, 2 ngasih makan orang sahur. Lebihnya terserah ibu mau sedekah kemana. Dan ingat bahwa sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling dicintai Allah, karena Rasul dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasul itu, kata Aisyah, manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan, lebih-lebih kalau berjumpa dengan Jibril. Maka sedekah di bulan Ramadan ini peringkat keempat, setelah peringkat kelima, setelah sholat wajib, puasa Ramadan, i'tikaf, taraweh, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, kemudian yang selanjutnya adalah i'tikaf. I'tikaf ini juga sunnah muakkadah, Bu. Makanya bukan khusus kepada laki-laki saja. Ibu pun boleh itikaf kalau masjidnya, pemain Sukajadi ini, Masjid Sukajadi menyediakan itikaf untuk wanita, disediakan ruangan khusus yang tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Ini kesempatan. Terutama mungkin ibu-ibu yang suaminya sama-sama itikaf satu masjid. Ikut bareng ya. Suami di depan, kemudian ibu di belakang kan begitu. Tapi jangan sering komunikasi, itu pindah rumah namanya. Kan namanya mau ibadah, ya biarlah ibu sibuk dengan ibadahnya, si bapak juga jangan ibu ganggu. Biar dia sibuk dengan ibadahnya. Ini penting ya kan? Karena itikaf juga ketika Rasul meninggal, istri-istri Nabi itu meneruskan sampai meninggal. Rasul meninggal, semua istrinya itikaf sampai mereka meninggal dunia. Karena itikaf ini bukan hanya ibadah untuk laki-laki, untuk perempuan pun itikaf. Dan itikaf ini besar pahalanya. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kata Rasul, warrajulu mu'allakun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Dan iktikaf itu mengaitkan hati dengan masjid. Tidak bisa 10 hari, ya mungkin 5 hari. Tidak bisa 5 hari, ya 1 hari. Tidak bisa 1 hari, ya sejam 2 jam jadilah kan itu. Maksudnya kita ada niat betul-betul ingin datang ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun 1 jam dikatakan itikaf ya, tapi tentu lebih baik 10 hari karena itu sunnah Nabi ya. Tapi kalau tidak bisa, ya ambil malamnya saja ya. Kalau tidak bisa, ambil siangnya saja kan begitu ya. Syukur-syukur bisa diambil malamnya, karena kalau diambil malam 10 terakhir Ramadan kan ada Lailatul Qadar tuh, sehingga kita bisa berjaga-jaga. Dan orang iktikaf itu biasanya dapat Lailatul Qadar tuh.
Kenapa? Karena gangguan hatinya sedikit. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kami kalau bulan Ramadan lebih banyak tinggal di masjid. Kenapa? Nutahhiru qulubana, untuk membersihkan hati kami. Karena kalau sudah tinggal di masjid, umumnya rangsangan ibadahnya kuat dibandingkan di luar masjid. Kalau di masjid kan malu, mau nengok YouTube kencang-kencang, ada orang sebelahnya, bisa diusir kan gitu ya. Tapi kalau di rumah kan ibu senang-senang aja di situ. Mau tidur sepuasnya, mau nonton sepuasnya. Kalau di masjid kan ada lah rasa malu kita. Makanya i'tikaf itu juga penting. Dan yang terakhir, ya, berdoa, Bu. Doa ini penting di bulan Ramadan. Apa yang ibu minta? Ramadan itu ada 3 perkara yang Allah anugerahkan, Bu. Pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itkun minan nar. Minta rahmat, minta ampunan, minta dibebaskan dari api neraka. Nih 3 nih. Minta setiap doa ini 3 perkara. Ya Allah rahmati aku. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah bebaskan aku dari neraka. Karena kalau kita melihat ayat tentang mustajab doa, itu kan terapit di antara ayat-ayat Ramadan. Kan ayat tentang doa itu ada di ayat kalau tidak salah 187 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 187. Mungkin kalau salah bisa dicek. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakan, wahai Muhammad, aku dekat dengan hambaku. Akulah yang mengabulkan setiap permintaan hambaku. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ada sahabat datang kepada Rasul, bertanya soal apakah Allah itu dekat, apakah Allah itu jauh. Sehingga sahabat ini mengatakan, idza kana qariban fanunaji, wa idza kana ba'idan fanunadi. Rasul, kalau memang Tuhan itu dekat, kami bisa bisik-bisik dengan dia. Tapi kalau Tuhan kami jauh, kita teriak-teriak untuk meminta. Maka Rasul tidak bisa jawab. Turun ayat ini. Katakan, ya Muhammad, kalau hambaku bertanya soal aku dekat. Maknanya kalau Allah dekat tak perlu teriak-teriak. Ibu beli speaker portable, berdoa kan gitu ya, keras-keras, enggak perlu. Allah dekat, enggak perlu pakai mic portable, enggak perlu ya. Lah ayat 187 Al-Baqarah ini, kalau kita perhatikan, Bu, ini terapit dengan ayat-ayat Ramadan. Dari mulai 185, 186, 187 yang menceritakan tentang doa. Kemudian 188 dan seterusnya, itu semua cerita Ramadan tuh. Coba saja lihat Quran itu. Dari mulai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran 185 kan begitu dan seterusnya. Nanti setelah ayat doa, ayat Ramadan lagi, uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian yang berpuasa di malam hari menggauli istri. Kenapa ayat pengabulan doa dihimpit dengan ayat-ayat yang bercerita Ramadan? Apa faedahnya gitu maksudnya? Faedahnya kata para ulama tafsir, bahwa Allah di bulan Ramadan itu jauh lebih dekat kepada kita dibandingkan di luar Ramadan. Dan orang yang berdoa di bulan Ramadan lebih dikabulkan dibandingkan berdoa di luar Ramadan. Karena Ramadan itu 24 jam baik siang atau malamnya disyariatkan ibadah. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Karena 24 jam ini kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Dari situlah Allah makin dekat dengan kita dan pengabulan doa kita makin mudah lagi dikabulkan. Dan yang terpenting dari 24 jam setiap hari Ramadan adalah di 3 waktu. Pertama, saat berbuka.
Ini harus diprioritaskan, ya. Doa saat berbuka prioritaskan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Rasul mengatakan salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 waktu di bulan Ramadan, ada 3 orang yang kalau berdoa pasti mustajab. Salah satunya kata Rasul, da'watus shaim inda fitrih, doa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka. 24 jam berdoa silahkan mustajab, tapi lebihkan dalam doa sebelum berbuka, Bu. Maka saya nasihatkan pada ibu, jangan disibukkan dengan dapur kalau sudah jam-jam segitu itu. Makanya masaknya dipercepat. Masak 5:30, selesai 6:30. Kapan doanya? Kan itu. Nah, kalau bisa ya 10 menit sebelum maghrib masakan sudah siap semua. Jadi adalah waktu kita ini menengadahkan tangan ke langit, meminta, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Kalau bisa jangan untuk sendiri saja, libatkan keluarga dalam doa. Ya Allah rahmati saya dan keluarga saya, ampunilah dosa saya dan keluarga saya, ya. Bebaskan saya dan keluarga saya dari api neraka, biar sama-sama masuk surga, gitu maksudnya. Jadi ini penting, jangan abaikan doa sebelum berbuka, karena ini mustajab. Kenapa sangat mustajab, Bu? Karena kita sudah mengawali dengan puasa, itu masalahnya. Sementara puasa itu amal yang dicintai Allah. Jadi setelah kita puasa, kita berdoa, ya pasti dikabulkan. Maka jangan disibukkan. Apalagi ada orang sebagian sibuk kalau sudah dekat-dekat maghrib itu bukan sibuk doa, Bu. Sibuk nengok jadwal maghrib kapan. Ya, kalau zaman dulu sibuk pegang remote cari channel yang cepat azan. Karena Jakarta lebih cepat dibandingkan Batam, Bu. Cari channel Jakarta dia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan doa yang paling baik di bulan Ramadan adalah sepertiga malam akhir, Bu. Dan yakin sepertiga malam akhir ibu yang tak biasa bangun pasti bangun, Bu. Kenapa? Karena diganggu sama obrok-obrok. Obrok-obrok, Bu, kalau di Sunda sana itu biasanya jam 3 ada obrok-obrok tuh. Sahur kan itu. Hati-hati aja sedang hilang itu. Kalau zaman dulu ya. Tapi sekarang kan jarang lah. Sekarang rata-rata dari masjid biasanya ya. Teriak-teriak sahur itu. Sahur. Gimana nggak bangun, Bu? Rumah samping masjid. Ya bangun lah. Apalagi sekarang aneh-aneh. Pakai nyanyi pula tuh banguninnya. Sekarang ini. Artinya kalau sepertiga malam di bulan Ramadan dipastikan bangun. Nggak mungkin nggak bangun. Pasti bangun. Kecuali yang budak saja nggak mau bangun tuh. Pasti bangunlah. Jangan sekedar memperhatikan sahur saja, Bu. 5 menit jadilah angkat tangan ke langit. Karena itu mustajab doa di sepertiga malam. Allah yang mengatakan setiap sepertiga malam, siapa yang berdoa di jam segini ku kabulkan, kata Allah. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. 5 menit kan bisa ngomong, ya Allah rahmati, ya Allah ampuni, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Saya kira simple doa ini, ya. Ini yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, doa setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah namanya. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Ya, jangan sampai kemudian habis subuh ibu tutup gorden, ibu matikan lampu, ada alamat, Bu. Itu pasti lanjut itu. Alasannya apa? Gimana Ustaz, jam 2 ada bangun katanya. Tahan ngantuk dulu, Bu. Kalau ibu mau tidur tunggu terbit matahari. Jangan lewat waktu berkah itu dibiarkan begitu saja. Tahan ya. Kalau bisa. Dan kalau bisa subuh itu, Bu, ke masjid kalau subuh. Kalau memang ibu dekat dengan masjid, ajak dengan suami, ajak dengan saudara. Atau memang tidak ada yang diajak, berangkat saja sendiri kalau dekat masjid, ya. Supaya adalah gerakan-gerakan langkah-langkah kaki, dan itu menghilangkan perasaan malas tuh. Sebab kalau badan gerak jalan dari rumah ke masjid, kemudian gerakan sholat lagi dari masjid ke rumah, kan ada jalan kaki itu. Biasanya dia tidak akan ngantuk tuh.
Yang ngantuk itu biasanya kalau sholat di rumah tuh, apalagi AC-nya belum dimatikan, masih dingin. Jadi inilah yang disebutkan para ulama, 7 perkara jangan ditinggalkan di bulan Ramadan. Ibadah yang lain banyak, zikir, iya, solawat, iya, terserah, tapi jangan diprioritaskan. Prioritaskan yang ini, yang 7 ini. Yang lainnya itu seling-seling saja. Ya. Kemudian kalau sudah akhir Ramadan, ada juga namanya zakat fitrah. Maka jangan lupa juga, tutuplah Ramadan dengan zakat fitrah, Bu. Ya, namanya ibu saya atau siapapun saat Ramadan mungkin ada lalainya. Mungkin hanya sekedar ibadah puasa yang penting sah. Terkadang ada yang terlihat dari mata kita yang haram, terkadang ada yang terlontarkan dari lisan kita yang dosa, atau yang terdengar telinga kita mungkin perkara-perkara yang tidak layak didengar. Ya, namanya ibadah pasti ada kekurangannya. Lah, untuk nembel kekurangan ibadah di bulan Ramadan, keluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu untuk menyempurnakan tuh. Ibadah-ibadah Ramadan disempurnakan dengan zakat fitrah. Kalau rawatib itu menyempurnakan sholat wajib. Kalau zakat fitrah itu menyempurnakan ibadah puasa. Dan utamakan zakat fitrah itu jangan dengan uang, utamakan dengan bahan makanan pokok. Boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tetapi afdolnya adalah ketika mendekati Lebaran. Entah malam Idul Fitri kita sudah keluarkan. Kenapa demikian? Supaya janganlah sampai ada saudara kita tak makan. Jangan sampai ada saudara kita tak ada yang dimakan, biar sama-sama bahagia. Namanya Id, itu kan kebahagiaan. Masa kita bahagia dengan opornya, sementara orang miskin sedih dengan nasinya? Jangan cerita launya, nasinya pun tak ada. Maka berikan kepada mereka. Ya, syukur-syukur kalau bukan hanya sekedar zakat fitrah saja. Mungkin ibu letakkan baju lebaran di atasnya. Nih sedekah saya zakat fitrah, ini baju untuk anaknya, ini sendal untuk anaknya, ini tas untuk sekolah anaknya. Lebih baik lagi, makin bahagia dia. Beras saja sudah bahagia, ditambah-tambah itu. Karena bagaimanapun Idul Fitri itu kebahagiaan kita semuanya. Lah, ini 7 perkara yang dipahami. Kemudian yang terakhir yang ingin saya nasihatkan. Ada 3 kelompok yang melalui Ramadan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kita masuk pada kelompok mana? Mudah-mudahan kita tidak termasuk pada yang kedua dan yang ketiga. 1, ya. Ada kelompok itu yang Allah katakan zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Orang yang zalim terhadap dirinya. Apa yang dimaksud zalimun li nafsi itu? Datang Ramadan saja nggak peduli dia dengan Ramadan. Kayaknya Ramadan dengan nggak Ramadan sama aja tuh. Datang Ramadan waktu puasa tak mau puasa. Ya. Padahal Allah sudah panggil-panggil tuh. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, nggak peduli tuh dengan panggilan itu. Lah, ini kan celaka orang kayak gini nih. Kan ibu pernah lihat ada orang nggak puasa? Pernah ya kan? Banyak. Saya lihat orang-orang nggak puasa banyak. Terutama mungkin orang yang kerja-kerja keras, kerja bangunan atau apa kadang-kadang kan. Cuek saja dia. Muslim bang, Muslim. Kok tak puasa? Ah, itu dia katanya. Ya. Aneh dia. Nanti datang malam nggak ada orang yang sholat tarawih. Cuek aja. Malah sibuk dia jualan. Ya. Lah, ini kan bahaya. Nggak bunyi pun mulutnya dari Quran. Lah, ini orang yang zalim namanya. Datang Ramadan nih, waktu-waktunya kita puasa, waktu-waktunya kita sholat malam, baca Quran, sedekah. Dia pula maksiat di bulan Ramadan. Zalim orang seperti ini. Inilah yang didoakan malaikat orang kayak gini nih. Apa doanya malaikat? Kata Jibril, ya Muhammad tolong ya aminkan doaku. Ya, kata Rasul. Apa doanya wahai Jibril? Ragima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar min dunubi. Celaka dan binasa orang masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan, 1 dosa pun gak diampuni. Celaka dan binasa. Kata Jibril, amin.
Kata Rasul amin, sahabat ikut mengaminkan. Kalau yang mengaminkan Rasul, yang berdoa Jibril, yang menyaksikan para sahabat, mustajab tidak? Pasti mustajab. Ini yang pertama. Jangan kita masuk pada kelompok yang pertama ini. Yang kedua, muqtasid, wa minhum muqtasid kata Allah. Tapi ada di antara manusia yang pertengahan. Puasa iya, tarawih pula kagak. Ya. Puasa gitu ya. Gibah pula jalan. Puasa oke, maksiat kadang-kadang dilakukan. Lah itu pertengahan. Nah, ini pun masih bahaya yang pertengahan ini. Ya. Lah yang paling baik adalah sabiqum bil khairat. Yang berlomba-lomba dia jadikan Ramadan itu ajang mesin untuk memproduksi pahala sebanyak-banyaknya dengan melakukan 7 amalan tadi. Syukur-syukur ibu bisa lebih ya, dengan zikirnya, dengan baca, dengan sholawatnya, dengan yang lainnya, maka itu lebih baik lagi, walaupun yang paling penting ini yang 7. Itu namanya sabiqum bil khairat. Dan ingat Bu, tidak ada waktu yang orang itu dimudahkan untuk berubah, untuk bertobat, kecuali Ramadan. Kita bisa merubah diri di bulan Ramadan. Di luar Ramadan susah kita mau tobat. Tapi di bulan Ramadan itu mudah untuk bertobat, mudah untuk merubah diri. Kenapa demikian? Jangankan kita manusia, alam semesta lo bisa berubah. Karena datang Ramadan itu pintu langit dibuka, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Kalau alam semesta berubah, alam sorga berubah, alam neraka berubah, alam setan pun berubah, masa kita alam manusia nggak berubah? Itu gimana ceritanya? Setan aja diikat. Ibu kalau punya musuh, nih suruh kelahi, musuhnya diikat Bu, kira-kira enak gak mentungnya tuh? Kan enak, musuhnya diikat tinggal pentung aja kan, dia pun gak ngelawan. Kita gak akan takut dengan musuh yang diikat, kita lebih takut dengan musuh yang lepas. Lah musuh kita setan sedang diikat, mentungnya mudah. Sehingga yang menjadikan sebab rusaknya kita kan dari setan. Lah setan terikat di bulan Ramadan, baik dengan bacaan Quran setan lari, baik dengan puasa setan lemah, baik dengan baca Quran tarawih setan makin tidak suka. Lah ini kan kesempatan bulan Ramadan itu untuk berubah. Ya, makanya kita lihatlah keajaiban bulan Ramadan ini. Entah fenomena apa saya juga nggak tahu. Kalau awal Ramadan, kalau dalam persepak bolaan itu namanya ya masih penyisihan Bu. Ya, penyisihan itu kan semua kesebelasan numplak di lapangan kan Bu ya. Nah, itulah babak penyisihan itu. 1 sampai 10 Ramadan itu babak penyisihan itu. Semua datang, yang hamil datang, yang punya bayi datang gitu ya. Sampai kalau seandainya masjid ini 2 lantai penuh dua-duanya. Yang lebih parah tempat sandal dikasih terpal Bu, nggak ada lagi tempat sampai ke belakang. Tuh kalau babak penyisihan tuh semua ke masjid. Tapi kalau sudah tanggal 10 sampai ke 20 itu semifinal Bu. Mulai tereliminasi satu hilang kan Bu ya kan? Hilang tuh, yang di lantai 2 udah turun ke bawah. Ya, yang di tempat sandal maju ke teras tuh. Itu fenomena apa tuh kira-kira tuh? Saya nggak paham juga tuh. Ya, yang biasa baca Quran kencang-kencang di masjid mulai sayup-sayup kedengarnya. Kok tinggal 2 orang nampaknya yang ngaji nih? Kan itu. Sandal pun yang nggak centang perenang saking banyaknya udah mulai rapi karena tak banyak kan. Dengan kata lain makin tambah kemajuan, makin maju gitu maksudnya. Mungkin ke depan kan itu. Itu kalau sudah semifinal Bu. Nih kalau sudah final, kan tak banyak lagi, cuman 2 saja kan gitu ya. Lah ini biasanya kalau sudah final itu tanggal 20 sampai tanggal 30 akhir Ramadan tuh. Udah final tuh Bu. Udah nggak ke masjid lagi, sibuk mau pulang kampung. Kan sibuk tuh. Ini mau boleh apa nih? Sibuk kemudian nyari-nyari toples kan itu ya. Sibuk nyari toples kan itu. Ini harus 20 toples nih satu meja ini, 1 kacang, 1 keripik, 1 ini. Sibuk coba.
tengok gorden pun tak segar kan itu. Ini harus diganti nih. Ya, tengok cat rumah juga tak bisa, harus pink nih warnanya nih. Kan gitu. Jadi sibuk Bu. Nih kalau 10 akhir Ramadan tuh otaknya itu ke lebaran tuh. Kan aneh yang seperti ini kan. Biasanya kan kalau para ulama salaf 10 akhir Ramadan itu biasanya lebih membludak di masjid. Kita lebih lari di masjid, mall pula yang rame. Nah ini fenomena saya tak paham ya. Boleh jadi mungkin karena kurangnya pengetahuan yang sampai kepada mereka. Ya, kita berhusnudzon saja. Mungkin kalau mereka tahu keutamaan Ramadan tidak akanlah seperti ini. Ya, mudah-mudahan Bu, Ramadan tahun ini ya, karena sepekan lagi ya, kita tidak tahu umur kita apakah sampai ke Ramadan atau tidak. Ya, kita kan hanya berdoa mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Makanya para ulama sering mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan hidupku di bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ada? Ya.